Kamu punya ratusan kontak, puluhan chat, orang-orang yang bisa kamu hubungi kapan saja, tapi malam-malam tertentu tetap ngerasa kosong. Psikologi sudah mempelajari persahabatan dan cinta selama puluhan tahun, dan apa yang ditemukan mungkin akan mengubah cara kamu melihat setiap hubungan dalam hidupmu, termasuk hubungan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri. Coba ingat orang yang paling dekat denganmu sekarang. Bagaimana kalian pertama kali ketemu? Kemungkinan besar kamu nggak benar-benar memilih dia secara sadar. Kalian hanya sering berada di tempat yang sama. Dalam buku Psikologi in Your Life, salah satu faktor terbesar terbentuknya pertemanan adalah proximity, yaitu kedekatan fisik. Studi oleh Festinger, Scatter, dan Beck menemukan bahwa mahasiswa yang tinggal lebih dekat satu sama lain di asrama itu jauh lebih sering menjadi teman dibandingkan mereka yang tinggal berjauhan. Dan ada fenomena yang lebih menarik lagi. Semakin sering kita melihat seseorang, bahkan orang asing situ sekalipun, semakin kita cenderung menyukainya. Psikolog menyebut ini mere exposure effect. Itu keakraban secara diam-diam melahirkan rasa suka. Menurut buku Psikologi Applied to Modern Life, menjelaskan bahwa efek ini terjadi karena kehadiran yang berulang. Kita itu kadang percaya ada namanya opposite attract, tapi penelitian tidak setuju. Dalam dua buku sumber mengatakan hal yang sama. Kita tertarik sama orang yang mirip sama kita. Misalnya dalam nilai, cara berpikir, latar belakang, usia, atau bahkan tingkat daya tarik fisik. Ini disebut matching hypothesis. Bukannya kamu melengkapi aku, tapi kamu terasa familiar, itu saja. Bahkan ketertarikan punya biasnya sendiri. Kita kadang konsisten menganggap orang menarik secara fisik sebagai lebih cerdas, lebih bahagia, lebih sukses, dan bisa lebih dipercaya. Bahkan tanpa satu pun bukti. Psikolog menyebut ini what is beautiful is good stereotype. Pertama kali diteliti oleh Dion, Burnside, dan Wolster. Mereka diperlakukan lebih baik di pengadilan, dapat gaji lebih tinggi, lebih banyak callback, dan sebagainya. Bahkan lebih banyak suara dalam pemilihan. Tapi ada juga paradoksnya. Orang yang terlalu kelihatan sempurna ini membuat orang lain merasa jauh. Dalam kesalahan kecil, misalnya kesenggol, tersandung, itu justru membuat seorang terasa lebih manusiawi dan lebih disukai. Banyak orang bilang, aku susah punya teman. Tapi, menurut psikologi, pertanyaannya bukanlah itu. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak waktu yang benar-benar kamu investasikan? Buku Psychology Applied to Modern Life mencatat bahwa dibutuhkan sekitar 60 jam kebersamaan untuk membentuk pertemanan yang sungguh bermakna. Bukan 60 pesan, bukan 60 kali bereaksi terhadap story. 60 jam waktu nyata bersama. Tapi persahabatan tidak selalu harus terlihat sama. Dalam video Kurt Giesecke, In a Nutshell, How to Make a Friends, menemukan perbedaan gender yang konsisten. Persahabatan perempuan cenderung face-to-face, dibangun di atas percakapan dalam kerentanan dan berbagai emosi. Persahabatan laki-laki cenderung side-by-side, dibangun di atas aktivitas bersama, misalnya olahraga, atau sekedar nongkrong bareng di ruangan yang sama. Dari kedua tersebut tidak ada yang salah, mereka hanya memaknai suatu kedekatan dengan cara yang berbeda. Masalahnya muncul saat kita salah membaca satu sama lain, saat kamu mengira diam berarti jarak, atau saat kamu mengharapkan kedalaman dari seseorang yang mengekspresikan kepedulian lewat tindakan. Kita mungkin pernah mempunyai teman itu, yang hanya menghubungi kalau butuh sesuatu, atau menghilang saat kamu tidak baik-baik saja. Psikologi menjelaskan mengapa kita bertahan melalui social exchange theory. Dan inilah sesuatu yang banyak orang salah pahami tentang kesepian. Ini bukan tentang secara fisik sendirian, kesepian adalah tentang ketidakpuasan dengan jumlah atau kualitas hubunganmu. Kamu bisa dikelilingi orang dan tetap merasakannya. Dan siapa yang paling sering merasakannya?
Jawabannya bukan lansia yang tinggal sendirian, melainkan kelompok yang paling kesepian secara statistik adalah remaja dan juga dewasa muda. Dan trennya semakin memburuk seiring meningkatnya penggunaan media sosial, terutama pada perempuan. Terdapat 3 jenis kesepian. Yang pertama ada emotional loneliness, tidak punya seseorang yang bisa kita curahi secara mendalam. Yang kedua ada social loneliness, yaitu tidak mempunyai komunitas atau lingkaran pertemanan atau yang sekarang biasa kita sebut adalah circle atau pertemanan yang bermakna. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah collective loneliness, ketidakpunyaan identitas kelompok dan juga tidak ada rasa memiliki. Dari ketiga jenis tersebut, kamu bisa saja merasakan ketiganya sekaligus sambil tetap menjalani hari-hari yang penuh dengan aktivitas dan juga kegiatan. Jadi sebenarnya apa itu cinta? Psikolog Robert Sternberg mengusulkan bahwa cinta terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah intimacy, yaitu rasa dekat, hangat, dan terhubung secara emosional dengan seseorang. Yang kedua adalah passion. Ini bagian yang biasanya kita kenal sebagai rasa berdebar, ketertarikan fisik, atau rasa senang waktu memikirkan seseorang. Dan yang ketiga adalah komitmen, yaitu keputusan sadar untuk tetap bertahan dan membangun hubungan bersama. Menariknya, masing-masing komponen ini kalau berdiri sendiri sebenarnya nggak lengkap. Passion tanpa intimacy biasanya lebih dekat ke infatuation, alias rasa tergila-gila, intens, menggebu-gebu, tapi belum tentu benar-benar mengenal orangnya. Intimacy tanpa passion dan komitmen bisa terasa seperti persahabatan yang sangat dekat. Sementara komitmen tanpa intimacy maupun passion bisa berubah menjadi hubungan yang dijalani hanya karena kewajiban semata. Menurut Sternberg, bentuk cinta yang paling lengkap adalah ketika ketiganya hadir secara bersamaan. Ia menyebutnya consummate love, dan bagi banyak orang, inilah bentuk cinta yang dicari sepanjang hidup mereka. Nah, ini yang perlu kamu tahu tentang perasaan menggebu-gebu di awal hubungan. Passionate love, yang berarti kerinduan intens dan hasrat yang kuat terhadap seseorang, sebenarnya mengaktifkan sistem reward dopamin yang mirip banget dengan zat adiktif. Bahkan, penelitian Fisher dan rekan-rekannya pada tahun 2006 menunjukkan bahwa otak orang yang sedang jatuh cinta dapat berperilaku mirip dengan otak orang yang dipengaruhi kokain. Mungkin itu kenapa jatuh cinta bisa terasa menguasai pikiran. Orang itu terus terlintas di kepalamu lagi dan lagi. Perasaan seintens ini memang gak dirancang untuk bertahan selamanya, dan cepat atau lambat bakal memudar. Tapi itu bukan berarti cintanya berakhir. Jika kedua orang memilih untuk membangunnya, hubungan tersebut biasanya berkembang jadi companionate love. Bentuk cinta yang ditandai dengan komitmen yang lebih dalam, kepercayaan, dukungan timbal balik, dan persahabatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bentuk cinta ini jauh lebih tahan lama, lebih stabil, dan lebih mampu memprediksi kepuasan hubungan dalam jangka panjang. Cara kita mencintai saat dewasa ternyata nggak muncul begitu aja. Menurut Hazan dan Schaeffer, pola hubungan yang kita bangun sebagai orang dewasa banyak dipengaruhi oleh pengalaman kelekatan kita di masa kecil. Teori ini dikenal sebagai Adult Attachment Theory. Dalam psikologi Applied to Modern Life oleh Wheaton dan rekan-rekannya menjelaskan 3 pola attachment utama. Yang pertama, secure attachment. Orang dengan pola ini umumnya nyaman dengan kedekatan emosional. Mereka nggak terlalu takut ditinggalkan dan juga nggak takut untuk dekat dengan orang lain. Yang kedua, avoidant attachment. Mereka cenderung nggak nyaman dengan kedekatan emosional, seringkali menjaga jarak, bahkan ketika sebenarnya mereka menginginkan hubungan yang dekat. Dan yang ketiga, anxious attachment atau ambivalent attachment. Pola ini biasanya ditandai oleh rasa takut ditinggalkan, dan mereka cenderung terus mencari kepastian dan sangat peka terhadap tanda-tanda bahwa orang lain mulai menjauh.
Peneliti hubungan John Goffman menghabiskan puluhan tahun mempelajari pasangan. Ia bisa memprediksi perceraian dengan akurasi yang mengejutkan, bukan dari seberapa sering pasangan bertengkar, tapi dari bagaimana mereka bertengkar. Grison dan Gazzaniga menguraikan 4 perilaku yang perlahan-lahan menghancurkan sebuah hubungan, yang Gottman sebut dengan The Four Horsemen. Yang pertama, ada criticism, menyerang siapa pasanganmu, bukan apa yang mereka lakukan. Bukan kamu terlambat lagi, tapi kamu memang tidak pernah bisa diandalkan. Kedua, ada contempt, memperlakukan pasangan dengan rasa tidak hormat, sarkasme, atau penghinaan. Ini yang paling berbahaya dari keempatnya. Yang ketiga, defensiveness, mengubah setiap keluhan menjadi serangan balik. Tidak pernah benar-benar mendengar, hanya menunggu giliran untuk membela diri. Yang terakhir ada stonewalling. Stonewalling ini seperti menutup diri, diam total, menghilang secara emosional. Kedengarannya familiar bukan? Sebagian besar dari kita pernah mengalami setidaknya satu dari keempat ini. Kita dikondisikan untuk percaya bahwa cinta itu seharusnya selalu terasa menggebu. Tapi, buku psikologi Applied to Modern Life menggambarkan sesuatu yang sangat berbeda. Passion biasanya memuncak di awal dan dapat diprediksi secara menurun. Lalu dapat diprediksi menurun saat kebaruan dan fantasi memberi jalan kepada orang nyata yang ada di depanmu. Yang tidak terelakkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Pasangan yang melewati transisi ini melakukannya dengan membangun intimasi dan komitmen, bukan dengan mencoba mengejar perasaan awal. Dan penelitian menunjukkan bahwa justru penurunan intimasi, bukan passion, yang paling memprediksi perpisahan. Ada perbedaan tipis antara pasangan yang bahagia dan tidak bahagia, yang jauh melampaui hal-hal yang jelas. Pasangan yang bahagia cenderung menjelaskan perilaku satu sama lain dengan murah hati. Kalau ada sesuatu yang salah, mereka menyalahkan situasi, bukan orangnya. Saat sesuatu terasa benar, mereka mengkredit orangnya, bukan keberuntungan. Pasangan yang tidak bahagia melakukan hal sebaliknya malah, yang memberikan interpretasi terburuk untuk perilaku terbaik, interpretasi terbaik untuk perilaku terburuk. Murray dan kawan-kawan menemukan sesuatu yang bahkan lebih menarik. Orang yang paling mencintai pasangannya juga paling mengidealisasi mereka, dan mereka lebih mungkin masih bersama berbulan-bulan kemudian. Bukan idealisasi yang buta, tapi kesediaan yang murah hati untuk percaya yang terbaik. Memahami psikologi persahabatan dan cinta tidak membuat hubungan menjadi lebih mudah, tapi membuat mereka lebih jujur. Ini membantumu melihat mengapa kamu mengejar orang-orang yang tidak tersedia dan berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Ini membantumu memahami kenapa kedekatan dan pengalaman bersama lebih penting dari yang kamu kira loh. Dan mengapa teman yang tenang dan familiar itu mungkin lebih berharga dari yang pernah kamu sadari. Ini membantumu membedakan passion dari cinta, kelekatan dari koneksi, kesepian dari kesendirian. Persahabatan yang nyata bukan tentang kehadiran yang konstan, tapi tentang rasa aman secara emosional. Cinta nyata bukan tentang tidak pernah berubah, tapi tentang memilih untuk tumbuh bersama. Dan terkadang, pekerjaan memahami hubungan-hubungan di sekitar kita dimulai dengan memahami diri kita sendiri.